Halo saudara, selamat tahun baru kepada semua pemirsa di seluruh dunia, juga secara khusus para murid-murid Kingdom Community Center. Hari ini we are so excited, aren't we? Ini adalah tahun 2021. Can you believe it? Time flies by so fast. 2020 kayaknya baru kemarin, sekarang udah menginjak tahun berikutnya. Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa setiap angka ada artinya. Bagi Tuhan, setiap tahun punya arti dan punya tujuan masing-masing. Hidup kita sangat berarti dan kita punya tujuan. Bahkan setiap hari ada tujuannya dan setiap tujuan sangat penting di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengejarnya. Kenapa ada hari? Kenapa hari harus berganti hari? Kenapa ada harus ganti minggu? Kenapa ada harus ganti bulan dan tahun? Kenapa nggak langsung aja dari hari 1 sampai sekarang hari entah berapa ratus ribu gitu ya? Kenapa nggak begitu? Karena Tuhan mau agar kita reflect again in one day, in a week, in a month, in a year. Nah, tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa di tema kita, yaitu Perfect Vision 2020. Di tahun yang lalu, Tuhan berikan kesempatan kepada kita agar kita ini mengasah mata rohani kita agar kita ke depannya nanti, yaitu di tahun ini dan seterusnya, mata kita menjadi terang, nggak juling secara rohani, nggak buram atau buta. Bahkan yang dikatakan di dalam Wahyu dikatakan udah miskin, melarat, telanjang, buta ya. Nah, itu udah bertubi-tubi parahnya. Tuhan berikan kesempatan kepada kita tahun 2020 untuk kita mengasah mata rohani kita dan mengejarnya. Bagaimana pengejaran saudara? Saudara sharingkan di kelas ya dengan teman-teman dan fasilitator saudara. Saya pun mengevaluasi apa yang membuat saya gak lari di tahun 2020. Tetapi saya sudah punya beberapa catatan dan saya akan mengejarnya. Nah, tahun ini saudara, 2021, kalau 2021 berarti tahunnya ini ada kenaikan. Nah, Tuhan taruh di hati saya untuk KCC theme di tahun 2021 ini adalah The Year of Increase. Say it again. The Year of Increase. Ya, di dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kenaikan, pertambahan, perluasan, peninggian. Ya, jadi tahun expansion juga, lebaran, perluasan, lalu tahun peninggian, ya, penambahan. Jadi tahun ini Tuhan maksudkan buat kita ada stepnya. Saya belajar mengenai steps ini dari Reverend Kenneth Hagin waktu dia dikunjungi oleh Tuhan, bahwa saat dia bisa dipercaya dengan karunia yang awal-awal, maka Tuhan mendatangi dia dan memberikan karunia berikutnya. Karunia-karunia itu dimaksudkan untuk menolong dia agar saat dia melayani, dia hidup, dia menjalani, melakukan tujuan Tuhan dalam hidupnya, agar dia ini melewati setiap step atau stages, ya, tangga di dalam kehidupannya. Dan di dalam kehidupan kita, rupanya Tuhan memberikan kepada kita ini tangga-tangga. Nah, ini adalah tangga kenaikan, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita agar kita ini naik di segala level dari kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang, gimana caranya naik gitu, gimana caranya kita diberkati, gimana caranya kita dipimpin roh. Banyak sekali yang ngeroh. Mereka ngeroh berkata, oh Tuhan berkata demikian, nah engkau jangan begini, engkau jangan begitu. Tetapi kita melihat dari kehidupannya tidak menghasilkan buah, tidak menjadi contoh. Sehingga kita jadi ragu ya melihat bagaimana Tuhan berkata nak setiap hari. Tetapi dia hidupnya
kemajuannya tidak nyata bagi semua orang. Firman Tuhan mengatakan agar kemajuan kita, itu Rasul Paulus kepada Timotius, dia berkata agar kemajuanmu itu nampak, nyata bagi semua orang. Semua orang, kami imagine semua orang harus melihat kenaikan tingkat kita secara rohani dan secara jasmani juga. Ada seorang yang bertanya pada saya, Mac, berarti langkah-langkah kita ini ditentukan oleh Tuhan ya, jadi kita nggak bisa bengkok-bengkok. Saya bilang, mana ayatnya? Jadi dia kasih ayatnya kepada saya, Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi ayat ini rupanya dipakai beberapa orang bahwa langkah-langkahnya itu nggak mungkin salah, semuanya ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi mari kita lihat ayat lain di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengatakan demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi langkah-langkah orang itu ditetapkan Tuhan asal dia berkenan kepadanya. Langkah-langkahnya, kakinya, jalannya, sehingga dia tidak berkuasa menentukan jalannya sendiri, ini karena dia berkenan. Kalau semua orang dituntun langkahnya oleh Tuhan, berarti Tuhan hanya bikin robot aja, kita nggak ada free will ya. Itu sebabnya saudara, saat saudara ingin melangkah, menetapkan langkah-langkah ke depan, kita harus mencari Tuhan agar kita berkenan kepadanya, agar hanya melakukan kehendaknya saja dan bukan kehendak diri kita sendiri. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kenapa kalau jatuh tergeletak? Karena orang benar kalau jatuh itu jatuhnya khilaf ya. Jatuhnya bukan karena dia udah sengaja premeditate sin. Dosa yang udah dimeditasi, diperhitungkan, diplanningkan. Nah, orang benar tidak akan seperti itu. Orang benar akan berhati-hati, tetapi kemudian kalau khilaf, something happen, ya itu di luar kehendaknya. Tetapi jangan sampai premeditate sin. Lalu Mazmur 139 ayat 16, ini ayat yang juga saya sangat sukai. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Selagi kita bakal anak, Tuhan sudah menentukan langkah-langkah kita. Hari kita udah dihitung. Tetapi kita sendiri harus minta hikmat kepada Tuhan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kita harus minta sama Tuhan hikmat, kebijaksanaan agar kita menentukan langkah-langkah yang benar di dalam hari-hari yang sudah dihitung sama Tuhan. Itu sebabnya kita belajar menghitung hari. Tahun lalu kita hitung sedemikian rupa supaya kita nggak miss satu hari, satu momen, 1 jam, 1 saat dengan sia-sia. Ya, saudara, apa yang saudara sudah miss selama 1 tahun itu, saudara nanti akan breakdown bersama dengan rekan-rekan kelas dan para fasilitator saudara supaya tidak mengulangi lagi. Tuhan naruh di hati saya tahun ini agar kita bersama-sama nih ya, kita belajar untuk melakukan firman Tuhan secara letterlek. Kita belajar melakukan firman Tuhan yang dikatakan di logosnya. Kita seringkali berkata, Tuhan belum kasih saya rema. Kita jangan sampai menunggu rema
kalau kita melihat logos, kita lebih baik cepat-cepat kita mempercayainya. Ini maksudnya letter luck, luar biasa. Saya belajar dari seorang yang terima Tuhan Yesus, dia dari Muslim. Dia bernama Pak Nurdin, dia disebut Komandan Negara Islam Indonesia. Dia bertobat, dia berkata, saya ini bertobat terima Yesus bukan diinjili atau dipengaruhi oleh orang lain, tetapi justru saya mendapatkannya dari Al-Quran. Katanya dalam Al-Quran dia melihat di sana bahwa menyebut mengenai Taurat dan Injil, begitu ya. Saya lupa detailnya, tetapi kemudian dia membaca itu dan dia berkata yang punya Taurat dan Injil itu orang Kristen. Jadi dia diam-diam ke gereja dan ke tempat pendeta dan dia minta untuk membaca, pinjem Alkitab, Taurat, dan Injil. Tapi dikasih sama pendetanya dan dia diam-diam membaca, dan saat dia membaca, dia akhirnya terima Tuhan sendiri gitu. Tapi dia masih ngumpet-ngumpet karena dia takut ketahuan, karena dia itu komandan, bayangin, komandan suatu komunitas yang disebut Negara Islam Indonesia ya. Lalu dia saat membaca, dia membaca di Matius yang dikatakan bahwa jikalau engkau malu mengaku namaku di hadapan manusia, maka aku akan malu mengaku nama kamu di hadapan Bapakku. Waktu dia membaca itu secara letter luck ini, dia berkata, berarti saya harus buka-bukaan dong. Berarti saya harus terus terang nih sekarang bahwa saya bukan hanya Kristen ngumpet nih ya. Akhirnya dia langsung ganti KTP, saudara. Dia ke kelurahan, dia ke RT dan sebagainya. Ya, dia dimaki-maki dan sebagainya. Istrinya bahkan menganiaya dia selama 10 tahun. Selama 10 tahun istrinya kalau lihat Pak Nurdin ini pulang dari gereja, istrinya akan ngomong gini, tuh, setan baru pulang dari gereja gitu. Pak Nurdin bilang, saya bersyukur saya dapat penghiburan dari anak saya. Anak saya bilang kalau saya pulang dari gereja tuh Roh Kudus pulang tuh. Jadi mungkin bulian, tetapi itu penghiburan buat dia ya. Nah, akhirnya dia terus terang dan kemudian dia menginjili begitu banyak orang di desanya, banyak sekali, sampai dia lintas kota, lintas pulau, dia menangkan begitu banyak orang-orang untuk percaya terima keselamatan dari Yesus. Itu mempercayai secara letter luck. Nah, sekarang saya ingin bagikan kepada saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya mengenai keletterlekkan firman Tuhan ini, yang saya mau agar murid-murid di seluruh dunia mulai melakukannya. Saya sudah melakukannya begitu banyak kali, tetapi saya kurang konsisten. Akhirnya tahun lalu, akhir-akhir bulan akhir tahun lalu, sekitar November, Desember, saya mulai melakukan firman ini secara letterlek. Mari kita baca ayatnya. Ayat ini sudah sangat-sangat terkenal dan kita tahu banget ayat ini, tetapi kita nggak gitu ngeh dengan bagaimana kita seharusnya menjadi pelaku firman yang letterlek ini. Kita baca di dalam Yosua 1 ayat 8, kita akan membaca ayat yang sudah sangat terkenal. Saudara-saudara sudah hafal di luar kepala kira-kira ya ayat ini. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu kapan? Siang dan malam. Siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
taruhkan di hati saya agar tahun ini kita sama-sama membaca firman Tuhan siang dan malam. Merenungkannya siang dan malam. Saya melakukannya memang di siang hari dan di malam hari. Saya mengusahakannya selama sebelum tahun 2020 berakhir. Jadi saya nggak mau bikin hanya New Year Resolution, tapi End Year Resolution pun saat Tuhan taruh di hati saya melakukannya dulu, kemudian saya mensosialisasikannya kepada saudara-saudara supaya saudara berhasil dan beruntung. Saya nggak memikirkan untuk berhasil dan beruntung, karena bagi saya itu mengikuti saat kita melakukan firman Tuhan. Dan saya sudah berjalan di dalam firman Tuhan, dan saya sudah berhasil dan beruntung. Tetapi, itu pun saya belum melakukan secara letter luck seperti ini. Andai saya melakukannya, bahkan saya akan lebih berhasil dan beruntung dari apa yang sudah saya alami. Itu sebabnya mari saya ngajak saudara sama-sama. Saya nggak ngajak yang sulit-sulit, saudara. Karena kebanyakan orang begini, saya melihat seperti saya sebelumnya. Saya di pagi hari akan baca firman, kemudian setelah juga saya berdoa, dan kemudian selesai saya melakukan aktivitas saya. Kemudian saya di malam hari hanya akan berdoa, terima kasih Tuhan. Dan siklusnya berlangsung secara sama demikian dari waktu ke waktu. Ada kalanya memang saya terpanggil untuk saya berdoa semalaman sampai saya nggak pakai waktu tidur saya. Itu beda lagi, dan saya sudah melakukan itu berbulan-bulan gitu. Saya cari Tuhan, tetapi saya nggak konsisten di hal yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka sebelum akhir tahun lalu saya mulai membaca firman Tuhan siang dan kemudian malam saya ulangin. Kalau saudara datang ke dokter ya, saudara punya penyakit, dokternya pasti nanya, kamu pengen sembuh kan? Pasti dong, saudara datang ke dokter kan pengen sembuh. Lalu dokter itu ngasih prescription sama saudara, obat. Ini obat dimakan 3 kali sehari sesudah makan. Satunya 2 kali sehari. Satunya 1 kali sehari. Kalau saudara makannya 3 hari sekali, itu nggak akan nolong saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan, untuk kita ini berhasil dan beruntung, Tuhan mau agar kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Why did we miss this all along? Karena kita nggak baca firman Tuhan, nggak mempercayai dengan letter luck. Saya harapkan kali ini really opening your eyes. Ya, karena waktu Tuhan bukain kepada saya hal ini, oh wow, saya harus bagiin kepada saudara semua, para pemirsa di seluruh dunia, dan juga murid-murid secara khusus yang masuk dalam bimbingan kami, Kingdom Community Center. Kemudian ada kaitan yang luar biasa waktu saya membaca firman ini, bagaimana kita ini memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan, langkah-langkah orang benar diberkati oleh Tuhan, tetapi kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu bagaimana kita making things happen, bagaimana kita membuat apa yang di sorga itu turun ke dunia. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saat kita mau memperoleh sesuatu, kita mau berhasil, Tuhan mau agar kita beriman nih, ya. Selain kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kemudian kita menggunakan iman kita, dan iman timbul dari pendengaran. Berarti saat saya gabungkan, saat saya ingin berhasil dan beruntung dan iman saya maju, naik, saya harus membaca firman dengan suara yang keras sehingga kedengar ke telinga saya. Karena iman timbul dari pendengaran. Saya boleh mendengarkan firman khotbah-khotbah, tetapi firman yang saya baca ini adalah murni tanpa campuran interpretasi pengkhotbah-pengkhotbah.
Ya, itu sebabnya saat saya membaca firman, saya mengumandangkannya terdengar oleh telinga saya siang dan malam. Wow, itu luar biasa. Itu yang akan membuat kita ini berhasil. Dikatakan di sini, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Saudara, Tuhan mau agar kita mengikuti segala yang tertulis. Yuk kita sama-sama, kita belajar ini untuk mempercayai yang logos. Kita nggak usah sampai menanti yang rema. Walaupun yes, saat Tuhan meremakan sesuatu, Tuhan akan memberkati kita. Tetapi yang logos dulu aja deh. Kita membacanya. Saya bertanya kepada beberapa rekan hamba Tuhan di Semarang pada waktu saya bertemu dengan mereka. Saya tanya, kenapa sih kita ini lebih milih yang rema daripada yang logos? Kenapa kita tidak mempercayai secara letterlek? Ada beberapa banyak jawaban. Katanya kita sudah diindoktrinasi, bisa jadi, lalu kita sudah ngikutin pola pikir barat, ya, yang dibawa tradisinya ditradisikan di gereja-gereja Indonesia dan sebagainya. Tetapi kenapa kita nggak langsung aja baca firman dan kita mempercayainya dan kita melakukannya daripada kita masih nunggu interpretasi begitu ya. Nah, ini hal yang luar biasa pada saat saya menemukan hal ini. Lalu saya menemukan lagi sesuatu yang letterlek. Ada firman Tuhan yang mengatakan jenis ini tidak bisa pergi, tidak bisa disembuhkan, kecuali dengan, kita semua udah tahu ini firman, kecuali dengan doa dan puasa. Tetapi seberapa gigih kita berdoa dan berpuasa sampai kita mendapatkan apa yang kita doakan? Belum gigih, ya. Kalau saudara belum mendapatkan apa yang saudara inginkan dan doakan, itu berarti saudara belum gigih enough, ya. Saudara belum cukup gigih. Itu sebabnya yuk, kalau ada sesuatu yang sulit, kita puasa. Kita tangking jenis ini, ya. Saya bersyukur sekali mendengarkan kesaksian-kesaksian begitu banyak orang yang punya kegigihan. Saya pernah menulis di From Max Heart tulisan saya sebelum YouTube muncul dan sebelum saya di-demand oleh para murid-murid untuk muncul di YouTube, ya. Saya menulis tentang kisah Tante Leong Sin. Tante Leong Sin ini adalah jemaat di gereja yang digembalakan oleh papi mami saya. Berpuluh-puluh tahun sejak gereja mula-mula masih buka jalan untuk ibadah minggu karena penuh dan karena rumah kecil. Beliau setia naik sepeda. Lalu beliau ini sangat sederhana sekali, dia menjual es batu, es balok, ya, dijepit di belakang kursi sepedanya. Kemudian dia akan sandarkan itu sepeda di gereja dan pagi-pagi selalu dia ikut doa pagi. Lalu kisahnya panjang mengenai beliau. Saya selalu terkagum akan beliau karena beliau ini adalah disebut mesin penjala jiwa. Dia akan dengan sepedanya akan pergi besuk orang dan bawain diam-diam, dia akan bawain banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak untuk terima Yesus dan masuk gereja gitu. Kemudian
Satu hari beliau ini sakit, perutnya makin hari makin gede gitu, sakit. Lalu waktu dia periksa ternyata ada tumor yang bahaya ganas gitu, dan dokter berkata ibu harus operasi. Lalu dia cerita sama saya interview beliau ya, waktu itu beliau masih hidup. Saya nanya, terus gimana tante operasi nggak? Lalu dia bilang begini, saya punya Tuhan yang adalah penyembuh kok, kenapa saya operasi? Ya, kenapa saya harus dibongkar sama dokter? Ya, saya bilang aja sama Tuhan, saya mau sembuh Tuhan, ini kok ada penyakit seperti ini di tubuh saya. Dan kemudian dia cerita, setiap kali saya ingat ada sesuatu, setiap kali saya pas nggak ngomong, nggak kerja, saya pukul, pok gitu perut saya, kamu keluar, kamu pergi, tumor pergi. Dan dia kenceng napoknya, saudara. Berbulan-bulan dia lakukan itu sampai suatu hari dia pendarahan. Keluar banyak sekali darah, gumpalan-gumpalan, dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Waktu diperiksa, dokter berkata tumornya udah nggak ada, tapi dia butuh darah. Kemudian dia bilang butuh darah ya. Dia nggak cari darah, tetapi satpam di depan situ dan ada 2 orang datang untuk nolong dia. Dia bilang, saya siap darah saya diberikan untuk ibu. Saya pikir mungkin malaikat Tuhan ya. Dia nggak cari darah, nggak harus bayar. Tetapi darah mereka 2 orang ini cocok dengan darahnya. Jadi nggak cari-cari, 2 langsung cocok. Itu hal yang luar biasa. Itu adalah persistensi, bagaimana dia mempercayai Tuhan. Dia pukul itu perutnya setiap kali, pok, ngomong apa sedikit, pok gitu ya. Saya sudah lama melakukan hal yang serupa ya. Setiap kali saya merasakan sesuatu, saya bilang, bohong kamu iblis, bohong, aku sudah sembuh, bohong kamu iblis ya. Jadi saya pukulin, saya nggak percaya dengan fakta apa yang saya lihat dan rasakan, tapi saya percayai firman Tuhan bahwa saya sudah sembuh. Tetapi butuh waktu, saudara, ada prosesnya ya. Ada lagi kisah mengenai seorang ibu yang buta yang datang di KKR-nya Reverend Mahesh Chavda dari India. Itu KKR selalu mengundang begitu banyak sekali orang, puluhan ribu gitu ya, orang-orang sakit pada disembuhkan. Lalu ini nenek buta ini dituntun oleh cucunya untuk duduk di depan minta didoakan. Hari pertama didoakan, gak sembuh. Lalu hari kedua ini Mahesh Chavda lihat lagi, dia duduk di depan lagi, dia bilang aduh gitu, kemarin gak sembuh ya, gimana? Lalu tetaplah dia doakan. Hari ketiga masih dia lihat juga di situ belum sembuh juga. Wah, dia udah gak enak hati nih, karena kok gak sembuh-sembuh ya. Kemudian terus sampai hari kelima, hari ketujuh dia doakan. Di hari ketujuh itu dia melek, saudara. Ini Mahesh Chavda ini kaget, kok bisa ya? Lalu dia nanya Tuhan terus, dia rongrong Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa nggak hari pertama aja sembuh? Kenapa harus hari ketujuh begitu? Dia nanya lama sekali sampai akhirnya Tuhan suatu kali membukakan dia kaleidoskopnya yang terjadi di alam roh. Yang terjadi di alam roh, dia melihat ibu ini matanya ditutup oleh gurita bertangan 7 ya. Kemudian pada saat didoakan pertama kali, tangan gurita ini terlepas. Hari kedua terlepas, hari ketiga terlepas, sampai hari ketujuh terlepas, baru ibu ini bisa lihat. Dengan demikian kita tahu bahwa jangan nyerah, saudara, dengan segala keadaan yang saudara hadapi. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di alam roh saat kita berdoa. Tapi kalau kita persisten, kita
tekun, kita teguh hati untuk berdoa, mempercayai, maka someday Tuhan akan menjawab kita. Saya akan bacakan ayat yang simple, tetapi di dalamnya terdapat suatu misteri rahasia yang luar biasa. Ya, ayat ini ada di Lukas 1 ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Apa sih istimewanya ini ayat? Nah, di sini dikatakan, kemudian genaplah bulannya. Saya melihat di sini suatu rahasia bahwa Tuhan saya sebut the God of miracle of natural. Jadi walaupun ada miracle bayi, tetapi dia harus berhubungan intim dengan suaminya dan dia harus melewati proses 9 bulan kehamilan. Jadi bukan dia mengandung terus dalam 1 bulan atau dalam 1 hari atau 1 minggu dia langsung tada, bayinya lahir. Nggak begitu. Nah, disinilah kita ini belajar, saudara, bahwa saat kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan sudah mendengar doa-doa saudara. Tetapi jangan maunya buru-buru. Kalau buru-buru nanti jadinya setengah matang atau prematur. Belum konsisten, saudara udah cari jawaban lain, cari cara lain, cari obat lain, cari pendeta lain gitu ya, cari mujizat lain, cari sana sini, saudara bingung. Padahal prosesnya masih mungkin seperti yang tadi gurita itu masih yang ketiga gitu ya. Kalau cari cara lain berarti saudara membubarkan proses kehamilan itu tadi. Itu sebabnya kalau saudara, sementara saudara mempercayai dengan cara yang Tuhan berikan, percayalah itu. Nah, tidak berarti bahwa kita tidak mempercayai atau memakai dokter atau obat-obatan lagi. Tidak, Tuhan juga pakai dokter dan obat-obatan juga. Tetapi yang di sini saya maksudkan jangan sampai kita tergantung dan kita hanya mempercayai mereka tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Karena saat kita bertanya Tuhan, Tuhan juga bisa memberikan jawaban kepada kita untuk kita menemui dokter-dokter dan mendapatkan obat-obat yang kita perlukan. Tapi mari kita senantiasa bertanya kepada Tuhan, dan supaya kita ini melakukan dan melalui proses yang memang harus kita lalui. Saya juga belajar dari salah satu murid di KCCHQ yang sudah lama sekali, yaitu Pak Boni Pola. Pak Boni Pola ini dulu punya kutil di hidungnya. Kutilnya bukan warna hitam, bukan tai lalat gitu ya, tetapi itu seperti mengganggu, itu seperti yang depannya huruf U ya gitu. Jadi setiap kali ngeliat, aduh nggak enak rasanya, pingin di gitu. Terus saya nanya, Pak, itu nggak diilangin aja gitu. Lalu nggak tahu gimana prosesnya, satu hari saya ngeliat something different ya di dia, ada apa gitu. Apa ya Pak yang beda di muka Bapak? Saya nanya gitu. Dia bilang, ini kutil di hidung saya udah hilang Bu. Oh ya, diapain? Operasi kah atau apakah? Dia bilang enggak, saya olesin dengan minyak katanya. Oh ya, berapa lama? 9 bulan. 9 bulan, iya, setiap hari olesin minyak, saudara. Jadi saya juga mari kita mempercayai ayat yang mengatakan bahwa jikalau ada di antara kamu yang sakit, hendaklah kamu manggil penatua dan kemudian mengoleskannya minyak. Saya akhirnya mengoleskan minyak di tubuh saya sendiri setiap hari.
apa-apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang nempel di badan saya, di tubuh saya, di otak saya urapi, saya berkata, aku tolak semua, pok lagi ya dengan ilmunya Tante Leongsin, kencang-kencang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluar, kamu pergi, aku gak percaya. Dan saya selalu bilangin, devil, you liar, you a liar, kamu pembohong iblis. Saya gak ada, ini hanya simptom aja, hanya di tubuh aja, tetapi saya sudah sembuh, roh saya sembuh dalam nama Yesus. Jadi saya mengurapi dengan minyak, saya memperkatakan, saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saya mulai melafalkan firman, supaya iman timbul dari pendengaran akan firman. Banyak sekali yang harus kita lakukan, saudara. Saya rindu saudara berhasil dan beruntung, iman saudara naik, saudara makin tekun di dalam melakukan firman dan kebenaran ini secara letterlek, saudara. Indah bukan saat kita mau melakukan firman Tuhan secara letterlek, maka Tuhan akan berkati karena kita melakukan firman-Nya. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Firman-Nya adalah dirinya. Jikalau kita memperkatakannya, kita mengumandangkannya, dan kita mempercayainya hari demi hari dalam proses kehidupan kita, maka kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Saya bersyukur saya dikasih Alkitab oleh salah satu murid, yaitu Yohan, Alkitab terjemahan yang baru, yaitu Passion Translation. Saya mulai membacanya tahun lalu, saudara. Saya sudah habis baca dari Januari, saya mulai baca Kejadian sampai Wahyu, saya udah habis. Di bulan Agustus saya mulai membaca ini, dan sekarang udah sampai di sini. Ini perjanjian baru dengan Mazmur, Amsal, dan Kidung Agung. Udah 1 Yohanes. Hari ini saya membaca 1 Petrus dan 2 Petrus, dan saya punya something cute here, yaitu marker warna-warni. So cute. Tempatnya juga so cute, dari tempat papi. Anyway, saya membuat marker di sini untuk reminder saya sendiri, dan I almost finished this. Nah, demikianlah yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jangan sampai saudara melalaikan untuk meditate the word of God siang dan that's right, malam. Dengan itu saya rindu agar tahun ini 2021 ada kenaikan di dalam kehidupan saudara. Semua sektor segi kehidupan saudara akan mendapatkan kenaikan, peningkatan, perluasan, penambahan. This is the year of increase. I want you to be increased in every single level, stage of your life. So, faithfulness caused by faithfulness. Untuk saudara penuh dengan iman, saudara harus setia. Saya Magdalene Kawoco berdoa bagi saudara semua murid-murid di seluruh dunia. Tahun ini adalah tahun kenaikan tingkat bagi saudara, the year of increase. For all of you, disciples all over the world, my prayer for you and my love for you. God bless you all.